Ya, sambil kita absen ini semuanya, Bu Haryanti ini ada, Pak Apis belum ada, Muhammad Syafi'i ada, Muhammad Syafi'i, Muhammad Syafi'i Ada. itu mah Abdurrahman Syafi'i, ini ada Muhammad Syafi'i ya, ini Abdurrahman Syafi'i ada, Pak Pakung ada, Sylvia Sari hadir, Sylvia Hadir, Sari Pak. hadir ya, Pak Yudi sehat Pak Yudi. Hadir. Alhamdulillah. Ya, Bu Purwatiningsih ada? Oh, Saya lagi nyidang deh, Pak. oh ini dang. Lagi Oh, sibuk. lagi sempro ya? Ya, Oh iya. Purwatiningsih. Apa? Tadi ganti aja sama Pak Arif. Alhamdulillah untuk mempersingkat waktu ya. Ini mau kita sesuai urutan aja ya. Pak Demo duluan. Pak Apis sudah ada belum Pak Apis? Ini lagi Nggak ada ya? masih tugas nih. Kalau nggak ada Pak Apis berarti Bu Ferdina aja duluan. Bu Ferdina boleh. Ya, waktunya 10 menit ya. Kurang dari 10 menit boleh nggak Pak? Boleh. Ya, nanti ada saya tanya, jawab. Apabila ada bertanya boleh. Ya, dibuka. Silakan. Ya, nggak usah banyak tanya-tanya kali ya, Pak. Ya, silakan. Ya Bu, dibacain aja Bu, bacain aja. Ya cepet, kalau bisa 1 menit selesai satu kelompok. Ya, Sebentar, saya share screen dulu. ya silakan. Berarti itu sinyalnya kali Bu, Bu ya. Nggak usah pakai itu. Nggak usah. Pak, udah kelihatan belum ya? Sudah Bu yang Bu siapa Bu Ferdina silakan Bu. Mas minumnya udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, mohon izin Pak Sugeng. Biar biasa habis saya makan. Habis itu ya. Ya, silakan Bu Ferdina. Oke, mohon izin. Ya. Eh, Selamat pagi teman-teman, rekan-rekan dosen semuanya, Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan penelitian dari kelompok saya. Kebetulan hari ini saya menggantikan ketua yang berhalangan hadir, yang berhalangan untuk ikut diseminasi. Untuk penelitian kami ini, ketuanya kebetulan Ibu Haryantini, saya sebagai anggotanya Ibu Ferdina Watiningsih dan Bapak Catur Kurniawan. Judul penelitian kami adalah pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap keputusan pembelian pada minimarket Alfamart cabang stasiun Sudimara di Kota Tangerang Selatan. Latar belakangnya adalah melihat bahwa bisnis retail yang semakin berkembang melalui sistem franchise atau waralaba. Iya, ini kedengeran nggak ya suara saya? Lalu Halo, produk ini kita dari mana? Ah, itu dari tadi saya minta dijawab, Bu. Produk retail Saya kebanyakan yang menjual kebutuhan Ini pokok ada- rumah tangga seperti sembako. Lalu pola belanja masyarakat yang lebih modern dan praktis, serta banyaknya muncul gerai-gerai toko retail di berbagai tempat. Ini berikut adalah landscape dari industri retail atau eh, penjualan ya, di mana bahwa eh, dalam sampai dengan tahun 2022 ini Alfamart itu menduduki peringkat yang pertama gerainya. Jadi bisa kita lihat bahwa si Indomaret itu yang pertama, Alfamart yang kedua. Jadi kalau misalnya kita suka jalan di jalanan itu kan selalu berdampingan ya, ada Alfamart pasti ada Indomaret. Jadi saling apa namanya banyak-banyakan retailnya. Kalau dulu biasanya setiap tikungan ada, tapi sekarang setiap jalan 100 meter tuh pasti udah ada Alfamart dan Indomaret. Nah, sehingga Alfamart sebagai retail yang banyak terdapat di Indonesia dan semakin lama semakin berkembang, ini mengindikasikan bahwa ternyata peminatnya untuk belanja di Alfamart tersebut juga semakin tinggi. Dan apakah karena banyaknya pertumbuhan retail ini
bisa mengakibatkan karena pengaruh dari promosi yang selalu gencar, karena Alfamart, Indomaret itu selalu memberikan promosi setiap setiap di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, jadi dia sama tuh Alfamart dan Indomaret akan memberikan harga-harga yang lebih bervariatif di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Lalu untuk pertumbuhannya bisa dilihat semakin lama akan semakin naik, di mana di di awal di 2018 di di Jabotabek sendiri pun sudah semakin banyak industri retail seperti Alfamart dan Indomaret ini. Rumusan masalahnya berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini kami rumuskan sebagai berikut bahwa apakah kualitas pelayanan itu berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, apakah promosi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian pada Alfamart, terutama di cabang stasiun Sudimara. Yang ketiga, apakah kualitas pelayanan dan promosi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian? Fokus masalah dan tujuan penelitiannya ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan dan promosi secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian pada Alfamart Stasiun Sudimara, Kota Tangerang Selatan. Lalu Alfamart sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia dengan bentuk retail dan menggunakan sistem waralaba. Yang ketiga, penelitian ini mengumpulkan sampelnya menggunakan teknik probability sampling atau simple random sampling, di mana populasinya dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dan populasi. Dengan populasinya di Kota Tangerang Selatan kurang lebih 6.472 dan mendapatkan sampel 98 responden. Teknik pengumpulan datanya, metode pengumpulan datanya menggunakan pertama studi kepustakaan, studi lapangan, observasi, dokumentasi, dan terakhir menyebarkan kuesioner. Lalu uji instrumen penelitiannya menggunakan uji validalitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Jenis penelitian kami adalah penelitian dengan analisis deskriptif kuantitatif yang akan mendeskripsikan dan meneliti segala sesuatu yang dipelajari apa adanya dan menarik kesimpulan dari fenomena yang diamati dengan menggunakan angka-angka. Teorinya pengertian promosi menurut Haryanto merupakan suatu aktivitas pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam bentuk upaya untuk menjaga kontinuitas serta meningkatkan kualitas penjualan untuk meningkatkan kegiatan pemasaran dalam memasarkan barang dan jasa perusahaannya. Tidak cukup hanya dengan menggunakan berbagai saluran distribusi, menetapkan harga, dan mengembangkan produk, tapi juga harus didukung oleh aktivitas promosi. Sedangkan menurut Abdurrahman dalam Kamanda, promotion dan communication dalam marketing ialah marketing mix yang dipakai demi meningkatkan nilai pelanggan dalam ingatan customer. Lalu menurut pendapat ahli tentang pemasaran yang dikutip Robert D. Herzog, pimpinan CARE dan guru besar Waterhead School of Management yang dikutip dalam buku The Guru Guide to Marketing, menyatakan bahwa pemasaran adalah proses di mana keputusan dibuat dalam lingkungan bisnis yang perubahannya saling mempengaruhi pada semua aktivitas yang memperlancar terjadinya pertukaran sehingga kelompok pelanggan yang menjadi sasaran bisnis puas dan tujuan bisnisnya dapat tercapai. Ini unsur-unsur keputusan pembelian. Yang pertama, kebutuhan konsumen untuk membeli produk adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fungsional maupun kebutuhan psikologis. Lalu persepsinya
konsumen memiliki persepsi terhadap merek, produk, atau layanan memenuhi kebutuhan mereka seperti kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis. Yang berikutnya keinginan. Konsumen juga membeli produk karena memiliki keinginan atau preferensi tertentu terhadap jenis atau merek produk tertentu. Lalu pengaruh sosial. Pengaruh dari keluarga, teman, dan masyarakat juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian pada konsumen. Faktor ekonominya seperti pendapatan, harga, serta kondisi pasar. Lalu unsur pengalaman sebelumnya dengan merek atau produk tertentu sehingga mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli kembali atau tidak membeli kembali. Serta sikap terhadap merek. Biasanya konsumen punya andalan merek tertentu sehingga dapat mempengaruhi Tadi penuh nggak? keputusan mereka. Keturunan nggak? Emang banyak yang nggak masuk? Kayak bauran pemasarannya, produk, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence. Lalu ini adalah fungsi kualitas pelayanannya dengan yang pertama adalah memperbaiki persepsi pelanggan terhadap kualitas, lalu menyediakan dasar untuk diferensiasi produk atau layanan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan, lalu meningkatkan loyalitas pelanggan, serta membantu mencapai keunggulan kompetitif. Ini pembahasannya setelah diuji regresi linier berganda, diperoleh persamaan regresinya adalah Y sama dengan konstantannya 0,611 ditambah 0,261 X1 ditambah 0,48 X2. Artinya bahwa keputusan pembelian Y apabila X1 dan X2 atau kualitas pelayanan dan promosi tidak dipertimbangkan, maka Y-nya hanya akan bernilai 0,611 poin. Gitu juga selanjutnya. Sehingga untuk kesimpulannya dari ketiga rumusan masalah tersebut, semuanya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun secara simultan antara promosi, kualitas antara promosi terhadap kualitas antara promosi, kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian pada Alfamart cabang Sudimarat tersebut. Begitu paparan dari kelompok saya yang diwakili oleh saya Ferdina. Mudah-mudahan bisa diterima sama teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ferdina yang menggantikan Ibu dari Haryanti ini. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Jika nggak ada, ya kita lanjutkan saja. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Udah, kita lanjutkan saja. Untuk Hafiz, sudah ada Hafiz? Ya. Baik. Terima kasih Pak Sugeng. Ya, Ini sama-sama saya Bu stop Ferdina sharing ya. ya. Ya, terima Oke, kasih Bu terima Ferdina kasih. ya. Lanjutkan untuk penelitian selanjutnya Bu Ferdina supaya lebih. Siap. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ya. Hafiz saya gantiin Pak. Ya, Pak Imron, ya silakan Pak Imron. Hafiz Pak, saya gantiin Pak Hafiz. Oh, Pak Imron gantiin Pak Hafiz. Ya, silakan Pak Imron. Hmm. Silakan Pak Imron. PPT-nya bisa ya Pak? Ya. Ada Pak Imron? Bisa Pak Imron? Belum muncul. Belum muncul Pak Imron. Belum muncul. Ada kendala nggak Pak Imron? Di share screen-nya Pak Imron. Belum muncul juga ya? Apa ya? Belum muncul.
Coba ditutup Pak Imron. Saya rasa ya Pak Bambang ya. Iya. Iya, di stop aja Pak. Baik, selanjutnya yaitu Bu Yeni Liana Sari. Belum muncul Pak Imron. Atau dibacakan saja Pak, nggak apa-apa Pak Imron. Pak Imron kalau ada nggak usah tampil, dibacakan nggak apa-apa Pak Imron. Assalamualaikum Pak Imron. Assalamualaikum Bapak Imron. Sudah Bu. Keluar roomnya Pak Di Imron. layar itu masih ada file yang muncul Pak. Filenya siapa ya Pak Sugeng? Oh coba ini. Ini kayaknya Bu filenya. Bu Ferdina tadi Ferdina, mungkin, Pak. Bu Ferdina. Harus ditutup dulu tuh Pak. Iya, Bu Ferdina. Bu Ferdina. Ntar saya hubungin coba. Coba file ditutup deh Bu Fer. Ya, Pak. Masih Kayaknya ini Bu ya? Ferdina, iya masih muncul Bu Ferdina. Iya, filenya masih Masih muncul. kebuka. Sebentar. Di close Bu. Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau menanggapi. Udah nggak sharing lagi nih saya. Udah nggak ada. Tapi masih muncul Pak Sugeng. Ini bukan punya saya Belum kayaknya muncul nih Pak. Bukan punya saya ini. Ini punya siapa ya? Isi data Asus. Saya udah saya close. Asus ya, pakai Asus apa? Pakai Asus Pak. Data Asus ini. Saya yang tanya ya Pak. Pak Imron bukan Pak Imron. Ini bukan saya. Iya Pak. Belum Pak Imron muncul pakai Pak. pakai Asus ya, belum muncul Pak Imron. Dibacakan aja Pak Imron nggak apa-apa. Iya, belum Pak Imron, muncul. dibacakan saja Hah? udah judulnya. Dibacakan saja nggak apa-apa. Dibacakan saja. Ya, dibacakan saja Pak Imron. Baik, tunggu sebentar. Kasih toleransi buat Pak Bentar. Imron deh. Oh ini slide-nya Pak. Oh ya. Nah, ini coba diulang. Saya. Pak Imron, coba di Ya silakan Pak Imron ditampilkan PPT-nya Ya, Pak. bentar ya Pak. Saya bacain aja ya Pak. Ini saya lagi Bacakan buka juga saja. nih. Ya, sambil bacakan Pak Imron. Bentar. Ya. Bentar Pak, agak lemot nih Pak. Bentar Pak, lagi dibuka filenya nih Pak. Bentar. Siapa tahu nanti mau ngadakan penelitian Muter-muter gitu. tentang itu ya. Terima kasih Mas ya, mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita bersama. Terima kasih Mas ya. Selanjutnya Pak Ating ya. Ini Pak Ating banyak. Udah Pak Imron, gimana? Dibaca Pak Oke, Imron. baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu dosen semuanya. Kan, ya? Baik, mohon izin Pak karena penampilan tidak terlihat di layar ya Pak ya. Jadi saya bacakan saja. Jadi hasil judul yang saya akan sampaikan adalah pengaruh kompensasi disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Gana Sakti Indonesia Pak. Di mana saya mengambil judul ini karena dari latar belakang ada permasalahan yang terjadi terkait dengan disiplin maupun kompensasi yang ada di PT Gana Sakti Indonesia Pak. Nah, dari hasil penelitian saya, Bapak Ibu, di sini ada rumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan secara lalu apakah terdapat pengaruh kompensasi kinerja karyawan secara parsial pada PT Gana Sakti Indonesia dan apakah terdapat pengaruh antara disiplin dan kompensasi terhadap kinerja karyawan secara simultan. Baik, Bapak Ibu, landasan teori yang saya gunakan di sini berkaitan dengan Bapak Hilman dari manajemen, lalu Mary Packer Pollard, lalu Hasibuan dan Darmayanti. Dari landasan teori yang saya gunakan terkait dengan manajemen, terkait dengan disiplin, yaitu rasa sadar dan kemauan yang timbul dari sisi seseorang untuk mentaati dan aturan perusahaan dan normal sosial yang ada. Lalu untuk kompensasi yaitu semua bentuk penghasilan baik dalam bentuk uang, barang langsung atau barang tidak langsung yang diterima dan didapat oleh karyawan sebagai penghargaan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Adapun kinerja yaitu adalah prestasi atau hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dari hasil presentasi landasan teori, kerangka berpikirnya saya menggunakan kompensasi untuk indikatornya saya menggunakan gaji tunjangan itu secara kompensasi langsung dan kompensasi secara tidak langsung menggunakan kompensasi
insentif bonus, dan fasilitas. Kalau untuk disiplin saya menggunakan tujuan dan kemampuan. Dan kemampuan, yang kedua adalah teladan dan kepemimpinan, keadilan, waskat, dan sanksi hukuman dan ketegasan. Selanjutnya untuk kinerja sendiri, halo? Pak Imron, lanjut aja Pak Imron. Ya, Lanjut oke. aja dibaca. Untuk Ya. untuk kinerja sendiri saya menggunakan kualitas dan kualitas ketetapan waktu dan efektivitas. Untuk metode kali ini saya menggunakan tipe penelitian yang menggunakan teknik kuantitatif. Untuk objek penelitiannya pengambilannya objek di Ghana Sakti Indonesia. Sampel penelitiannya adalah sampel penelitian penulis memakai teknik sampel jenuh dengan menggunakan 58 peserta atau audiens. Untuk teknik pengumpulannya yaitu menggunakan observasi tidak langsung dengan narasumber kuesioner. Untuk teknik pengolahan datanya saya menggunakan uji instrumen validitas, lalu uji reliabilitas, uji normalitas, multikorelitas, autokorelasi, heterotoksitas. Adapun analisis kualitatifnya saya menggunakan uji analisis regresi sederhana, uji regresi berganda, konvensi korelasi, konvensi determinasi, dan uji T dan uji F. Hasil pembahasannya secara parsial berdasarkan uji T saya tabel itu 10,47 kurang dari 2,03 dengan nilai signifikan dari variabel kompensasi 0,300 lebih besar daripada 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan variabel kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk disiplinnya secara parsial berdasarkan uji T-nya saya di sini ada 5,396 lebih besar daripada 2,003 dengan nilai signifikasi dari variabel disiplin kerja 0,00 lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Adapun secara simultan berdasarkan hasil pengujian tabel yaitu 21,5. Pada PT Ghana Sakti. Baik, Bapak Ibu, kesimpulannya adalah kompensasi memiliki nilai terhitung sebesar 1,047 dengan nilai signifikan dan variabel kompensasi 0,300 lebih besar daripada 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Lalu variabel disiplin kerja itu memiliki nilai hitung yang 0,35 dengan nilai signifikan dan variabel disiplin kerja 0,00 lebih kecil daripada 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari keduanya disimpulkan terdapat pengaruh secara simultan baik kompensasi maupun disiplin kerja terhadap kinerja karyawan secara bersama-sama. Baik, itu saja Bapak Ibu dari kesimpulan hasil penelitian yang bisa saya sampaikan. Dari saya itu saja. Terima kasih Pak Sugeng. Ya, terima kasih Pak Imron atas penyampaian diseminasinya dengan Mohon tema maaf, pengaruh. terlalu cepat ya Pak Sugeng ya, mohon maaf ini ada gangguan. Nggak apa-apa Pak Imron, yang penting kita tahu judulnya. Pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT GAH Sakti Indonesia ya, periode 2023-2024. Ya, semoga dari penelitian ini nanti bisa bermanfaat untuk tempat yang teliti dan berpengaruh serta berdampak kepada lingkungan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita lanjut lagi. Ada yang mau bertanya? Cukup ya? Ya, kita lanjut aja lagi. Selanjutnya ada Pak Muhammad Safi'i. Sudah siap Pak Muhammad Safi'i? Siap, Prof. Ya, silakan Pak Safi'i. Ya. Udah kelihatan loh? Ya, sedang proses, belum kelihatan. Double klik, coba Pak di double Pak, si Pak Sapi. Double klik to enter full screen mode. Nah, udah, silakan Pak. Ya, iya, enable-nya di editingnya silakan dibikin slideshow juga boleh. Lanjut Pak Sapi.
Terima kasih, Prof. Sugeng. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi Bapak Ibu. Semoga hari ini kita diberi kemudahan kelancaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya mempresentasikan penelitian saya yang berjudul pengaruh harga saham terhadap harga saham dan kebijakan hutang terhadap dividen. Saya langsung slide berikutnya, Bapak Ibu ya. Ini tentang mengenai latar belakang dari, saya lebarin aja ya. Ini tentang latar belakang penelitian ya. Saya hanya menggarisbawahi dengan novelty yang fenomena yang saya teliti, yang saya amati, ini adalah terjadinya penurunan pembagian dalam dividen ya. Dividen itu dalam keuangan atau dalam istilah saham adalah pembagian hasil keuntungan dari sebuah perusahaan ya. Biasanya itu per tahun. Nah, penyebab utamanya adalah banyak perusahaan menerapkan hutang demi meningkatkan struktur modal, namun di lain sisi menyebabkan berkurangnya pembagian dalam dividen yang diperoleh investor. Walaupun kebijakan hutang sangat penting untuk menunjang equity ya, perusahaan, namun hal tersebut menimbulkan berbagai pro dan kontra di kalangan pemegang saham perusahaan. Jadi permasalahannya adalah karena banyaknya hutang sehingga pembagian dividennya berkurang, dan ini akan berkurangnya penerimaan pembagian atau keuntungan ya. Saya lanjut ke slide 3. Teori yang saya gunakan dalam penelitian saya itu adalah teori agensi ya. Kalau mungkin Bapak Ibu di keuangan, terutama Pak Yudi ya, memang kita pernah di akuntansi, ya biasanya kita pakai teori agensi. Agensi ini adalah sebagian wakil atau perwakilan antara pihak manajemen dan si pemangku jabatan. Jadi dalam hal ini menggunakan teori agensi adalah hubungan yang berlangsung pada saat salah satu atau lebih. Jadi adanya konflik of kepentingan atau konflik of interest antara pemegang saham dan pihak manajemen. Saya lanjut ke slide berikutnya, Bapak Ibu izin. Ini ada pengertian tentang harga saham ya. Saham yaitu tanda bukti atau surat berharga milik investor yang menyatakan kepemilikan terhadap sebuah perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi ibaratnya surat berharga ya Bapak Ibu ya, kalau pasti Ibu familiar lah dengan saham ya. Kemudian pengertian kebijakan hutang itu merupakan tindakan manajemen perusahaan dalam rangka menandai operasional perusahaan dengan menggunakan modal yang berasal dari hutang ya. Seperti kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan itu di samping mereka modal sendiri ya, on their modal themselves ya, dia juga menarik modal dari pihak lain ya, yang berinvestasi selain seperti itulah. Ini menurut Ardianti dan Simbolonnya. Kemudian dividen, kebijakan dividen berpengaruh terhadap aliran dana, struktur finansial, likuiditas perusahaan dan perilaku investor. Ini adalah menurut dari Wi Agustini tahun 2013. Jadi kebijakan itu berpengaruh terhadap investor ya dalam menurut kebijakan. Saya izin lanjut ke pertemuan ke slide 5 Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu. Ini penelitian yang berkelanjutan ini metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu penyelesaiannya akan dibuat dengan dan diketahui setelah melakukan uji model atau uji REM dan FEM. Kalau saya belajar dari ini saya menggunakan IPIS Bapak Ibu ya. Hasil tersebut bisa disimpulkan setelah melakukan pengolah data itu untuk pengujian model. Model yang paling tepat dalam penggunaan ini yaitu saya gunakan adalah random effect model atau disingkat dengan REM.
Dari hasil ini diketahui bahwa 3 model di atas dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan adalah REM atau random effect ya. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan regresi berganda. Jadi ketika sudah diketahui hasil bahwa yang paling cocok dari penelitian CMPM adalah yang istilah mahasiswanya itu yang menang apa gitu kalau di ini ya. Ya, saya RM yang kami peroleh ya. Sehingga bisa running penelitian berikutnya yaitu dengan menggunakan berganda. Saya izin lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini hasil penelitiannya Bapak Ibu. Ya, yang kami peroleh itu hasil analisis dari pengujian ini menyatakan bahwa variabel harga saham dan kebijakan hutang memiliki F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 5.057.484 lebih besar dari 2.79. Jadi artinya F hitung lebih besar dari F tabel. Ya, ini bisa dikatakan masuk dalam hitung-hitungan ya. Atau signifikasi probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 ya. Hal ini memiliki arti secara simultan bahwa variabel harga saham dan kebijakan hutang berpengaruh terhadap dividen. Artinya lolos lah, katakan seperti itu ya kalau Bapak Ibu kita meneliti ya kalau F-nya itu uji batas normalnya, RJL-nya kurang dari probabilitas ya itu kita lolos sekarang gitu ya. Sudah Bu. Ya selesai Bapak Ibu. Terus di bawah Ibu. Mohon maaf hanya singkat yang saya bisa sampaikan, tidak terlalu banyak ya untuk kalau ada kekeliruan atau kesalahan yang kami sampaikan mohon koreksi dan mohon maaf. Cukup Pak Sugeng. Ya, Saya terima kembalikan kasih kepada Pak Sugeng. Pak Muhammad Safei atas presentasi diseminasinya ya dari penelitiannya luar biasa ya dari temanya sangat asik Pak nih. Apalagi jika continue Pak bisa berkelanjutan ini bagus banget Pak. Bisa Siap, Prof. dibuat fishbone-nya itu sampai 3 tahun Pak kalau bisa nih. Mungkin Siap. dari yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanya? Ini dari judulnya pengaruh harga saham dan kebijakan hutang terhadap dividen. Ini jika bisa diambil di tahun 2022-nya ya. Lebih bagus jadi Pak Sapi, nggak usah ini lagi. Yang lainnya? Nggak usah ini lagi. Iya, jadinya nggak usah ngambil data yang lain lagi. Oke, cukup ya. Selanjutnya terima kasih Pak Sapi atas presentasinya dari penelitiannya. Terima kasih, Prof. Dilanjutkan Terima kepada kasih, Prof. Pak Fakung Rahman, dipersilakan Pak Fakung. Mohon izin Pak Siap, sampai Pak. ditutup. Ya. Silakan Bu Selin sebenarnya urutan yang setelah ini seharusnya Bu Selin. Prof, izin nanya, Prof. Ya, silakan, Pak. Prof, Sugeng, izin nanya. Kalau untuk linknya nanti dapatnya di mana ya, Prof? Link penelitian ini. Link ini nanti akan kita bagikan lagi di grup peserta diseminasi. Insya Allah. Setelah selesai kami konfirmasikan. Kalau masih bingung ya tanya saya nggak apa-apa. Siap, terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Siap, makanya siap. itu yang ada di grup room 3 jangan keluar dulu ya sampai dibagikan nanti linknya. Makasih Siap, Pak Sapi. Silakan Pak Fakung. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maaf warahmatullahi Bapak Ibu, saya penelitian ini saya lakukan sendiri, jadi saya tanpa anggota. Ya. Luar biasa. Single riset. Jadi judul penelitian saya adalah pengaruh rasio probabilitas atau nilai probabilitas terhadap nilai perusahaan. Dalam ini yang saya ambil adalah studi kasus pada PT Total Bangun Persada untuk periode 2013 sampai 2022. Sedangkan latar belakangnya adalah tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh return on asset, return on equity, dan net profit margin terhadap price to book value pada PT Total Bangun Persada Tbk periode 2013 sampai 2022. Selanjutnya, jenis penelitian ini yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan teknis analisis data saya menggunakan aplikasi SPSS versi 26, sedangkan data yang dianalisis meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda,
uji hipotesis dan koefisien determinasi. Selanjutnya latar belakangnya adalah latar belakang dalam penelitian ini, yaitu saya melihat yang menjadi latar belakang penelitian ini di mana nilai perusahaan atau dalam hal ini price to book value atau PBV PT Total Bangun Persada untuk periode 2013 sampai dengan 2022 berturut-turut dimulai dari tahun 2013 terus mengalami penurunan hingga tahun 2022. Bahkan PBV di tahun 2021 hanya sebesar 0,97 kali atau 97%. Dan tahun 2002 PBV total hanya sebesar 0,83 kali atau 83%. Data selengkapnya mengenai PBV total Bangun Persada selama periode 2013 sampai 2022 seperti yang saya uraikan di bawah ini. Selanjutnya hasil penelitian. Mohon maaf Bapak, saya tidak menguraikan masalah teorinya karena teori itu sudah pada simpulnya sudah umum. Bapak-bapak yang konsentrasi keuangan saya kira sudah mahfum benar masalah apa itu tadi return on asset, return on equity, net profit margin maupun price to book value. Saya langsung ke hasil penelitian dan pembahasan. Satu mengenai analisis statistik deskriptif. Jadi tabel di atas terlihat nilai standar deviasi seluruh variabel lebih kecil dari nilai rata-rata atau mina. Hal ini menandakan bahwa tidak terjadi penyimpangan data pada variabel ROA, ROE, NPM, dan PBV dikarenakan penyebaran data pada variabel tersebut merata, sehingga hal ini menandakan jika datanya bersifat homogen. Selanjutnya, mengenai penjelasan hasil klasik, terlihat bahwa dari hasil uji normalitas hasil klasik, normalitas histogram dengan histogram kurva yang berbentuk seperti lonceng terbalik dan memenuhi garis lonceng yang berarti data dapat dikatakan berdistribusi normal. Kemudian dengan grafik plot atau probability plot di atas terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa data dikatakan berdistribusi normal. Kemudian dari uji multikoloritas didapat hasil diketahui bahwa toleransi semua variabel independen lebih besar dari 0,1, yakni di mana toleransi ROA sebesar 0,375, ROE 0,497 dan NPM sama dengan 0,261. Demikian pula dengan nilai variance inflation factor atau VIF, semua variabel independen lebih kecil dari 10, yakni nilai VIF dari ROA sebesar 2,668, ROE 2,010 dan NPM sebesar 3,836, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah mutualitas pada penelitian ini. Selanjutnya uji heterogeneisitas, tabelnya seperti tersaji. Diketahui bahwa seluruh variabel independen telah menghasilkan nilai signifikansi di atas 0,05, di mana ROA sama dengan 0,223, ROE 0,137 dan NPM 0,964, sehingga dapat disebutkan bahwa tidak ada heterogeneisitas pada penelitian ini. Selanjutnya dari hasil uji yang kelima, hasil uji atau korelasi. Dari tabel David Weston, dari tabel model sama di atas menunjukkan bahwa PD atau David Weston sebesar 2,09, sedangkan menurut nilai tabel nilai DL sama dengan 0,5253 dan DU-nya sama dengan 2,013. Oleh karenanya hasil uji atau korelasi dalam penelitian ini di mana DL lebih kecil daripada D dan lebih besar daripada DU, atau 0,5253 lebih kecil dari 2,090 dan lebih besar dari 2,163, maka hasil uji atau korelasi tidak dapat disimpulkan. Selanjutnya dari yang keenam, analisa regresi linear berganda. Di sini saya langsung berganda karena variabel penelitian ini terdiri dari 4 variabel, di mana 3 variabel sebagai variabel independen dan 1 sebagai variabel bebas. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien regresi ROA sama dengan minus 0,916, berarti pengaruh variabel ROA terhadap PBV adalah negatif. Kemudian ROE 0,365, berarti pengaruh variabel ROE terhadap PBV adalah positif. Kemudian NPM dengan 0,30, berarti pengaruh variabel NPM terhadap PBV adalah positif.
Selanjutnya yang ke-7 pengujian hipotesis dengan uji T atau uji parsial. Dari hasil uji T didapat bahwa angka signifikasi ROA sebesar 0,223, berarti lebih besar daripada 0,05, berarti variabel ROA tidak berpengaruh terhadap PV. Nah ini yang ROE ini ada koreksi ya Bapak-Bapak. Jadi hasilnya kan ROE kan 0,137, harusnya lebih besar dari 0,05, berarti variabel ROE juga tidak berpengaruh terhadap price to book value atau PBV. Kemudian NPM nilai signifikasi 0,964, lebih besar 0,05, berarti variabel NPM tidak berpengaruh terhadap price to book value. Jadi secara parsial ketiga variabel di atas tidak berpengaruh terhadap price to book value. Kemudian yang ke-8 pengujian uji F, diketahui bahwa nilai signifikasinya variabel Y adalah sebesar 0,140, 0,1 berarti lebih besar. Ini salah lagi penulisannya, harusnya lebih besar daripada 0,05, dan nilai F hitungnya 2693 lebih kecil dari F label 4,35, maka HO4 diterima dan A4 ditolak. Ini menunjukkan bahwa return on asset atau return on equity dan net profit margin secara simultan tidak berpengaruh terhadap price to book value. Kemudian dari hasil uji koefisien determinasi atau R kuadrat, berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas, besaran nilai adjust R kuadrat dalam model regresi ditulis sebesar 36,10%. Hal ini berarti bahwa kontribusi yang diberikan return on asset, return on equity, dan net profit margin secara bersama-sama terhadap price to book value hanya sebesar 36,10%, sedangkan sisanya 63,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, secara kesimpulan, secara parsial, return on asset, return on equity, dan net profit margin tidak berpengaruh terhadap atas naik turunnya price to book value. Begitu pula dengan secara simultan, return on asset, return on equity, dan net profit margin tidak berpengaruh terhadap price to book value. Dari hasil uji koefisien determinasi adalah bahwa variabel ROA, ROE, dan NPM berpengaruh terhadap PBV hanya sebesar 36,1%. Kemudian bahwa hasil penelitian ini sudah saya publikasikan melalui jurnal Sekuritas di bulan Januari 2024 ini. Demikian hasil penelitian paparan saya. Kalau ada yang bertanya silakan. Terima kasih Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini. Penelitian Pak Pakung. Sendiri lagi. Hebat. Sendiri, Pak. Iya, iya, iya. Saya hapus dulu, Pak. Ya, terima kasih Pak Pakung ya atas paparannya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya tentang penelitian Pak Pakung. Ini the Superman ini sendirian. Superman. Ya. Ada yang mau bertanya teman-teman, dosen, Bapak dan Ibu? Lanjut Pak. Lanjut ya, oke. Ya, silakan Pak Pakung ditutup untuk presentasinya. Selanjutnya berarti di sini ada yang namanya Sylvia Sari. Ada Bu Sylvia? Saya Pak hadir Pak. Hadir? Ya, Bu Sylvia. Bu Sylvia bisa? Coba untuk saya bagikan. Ntar, tunggu Bu, masih belum ditutup dulu. Ntar Bu ya. Nggak bisa ditutup Pak, lagi ini masalah. Oh, lagi nge-lag berarti, lagi nge-lag ya? Iya, lagi nge-lag. Ya, saya keluar dulu aja Pak, sebentar Pak. Ya, silakan Ibu. Kopi. Udah bisa belum ya Pak? Coba ya. Ya, silakan coba Bu Sylvia, udah keluar Pak Pakungnya. Masih putar-putar Pak. Masya Allah. Boleh minta tolong Pak, sepertinya mempersingkat waktu. Ini dari handphone agak susah. Aktifin kamera gimana ya?
Permisi Pak, apa suara saya kedengaran? Saya nggak kedengaran suara Prof. Sugengnya. Ya, Bu, silakan Bu. Ibu sudah Maaf, kelihatan, Prof. Bu? Ya, sudah kelihatan. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Prof. Sugeng. Atas kesempatannya, saya perkenalkan Sylvia Sari, SPMSI MAK, sebagai ketua dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Strategi Bisnis dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Kinerja Usaha dengan Kinerja Keberlanjutan sebagai Intervening Variable pada pelaku UMKM di Kota Depok. Ya, Bu. Kelihatan, Bu, screen-nya? Yang slide kedua, Pak. Maaf, Pak. Ya, udah. Sudah, Bu. Udah latar belakang. Kelihatan nggak, Bu? Latar belakangnya berawal dari pentingnya isu keberlanjutan atau sustainability dalam menjadi perhatian dunia dan menjadi perhatian penting bagi perusahaan di seluruh dunia. Nah, keberlanjutan ini ternyata dalam penelitian dari 2019 dan Rossini 2020 ternyata berpengaruh atau mempengaruhi kinerja UMKM. Lanjut, Bu. Berdasarkan fenomena dari beberapa penelitian terdahulu, saya tertarik melakukan penelitian tentang pengaruh strategi bisnis dan pemanfaatan teknologi terhadap kinerja usaha dengan keberlanjutan usaha sebagai intervening variable di UMKM Depok. Penelitian ini mengembangkan hasil penelitian dari Vandeli tahun 2020 dengan model konseptual pengaruh keberlanjutan terhadap kinerja usaha UMKM di Sumatera Barat. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Vandeli, saya menambahkan variabel keberlanjutan sebagai intervening dan variabel strategi bisnis sebagai variabel X1 dan variabel pemanfaatan sebagai X2. Ya, lanjut, Ibu. Kenapa saya mengambil di UMKM Depok? Karena UMKM Kota Depok memiliki jumlah usaha terbesar ketiga setelah Kabupaten Bogor dan Kota Bandung. Dan di UMKM Kota Depok ini juga gencar dilakukan pelatihan teknologi digital berupa pelatihan Digital Entrepreneurship Academy, DEA, dan jumlah UMKM di Kota Depok ini terus meningkat dari tahun 2017 ke 2019. Iya. Lanjut, Bu, pertanyaan. Pertanyaan pentingnya, apakah peningkatan jumlah UMKM setiap tahun dan peningkatan teknologi ini juga diikuti dengan peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha UMKM di Kota Depok? Yang kedua, bagaimana hubungan antara strategi bisnis dan pemanfaatan teknologi terhadap keberlanjutan dan kinerja usaha UMKM di Kota Depok? Metodenya saya ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung. Data ini nanti dianalisis dengan structural equation modeling SEM-LISTREL. Teknik pengumpulan data ini adalah teknik purposive sampling. Populasi pada penelitian ini diambil jumlah sampel sebanyak 110 responden berdasarkan perhitungan teknik penyederhanaan model LVS, Latent Variable Score. Hasilnya, Bu. Hasilnya seperti yang terlihat, jika strategi ini kita hubungkan langsung ke kinerja, dia nggak berpengaruh, warnanya merah. Tapi ketika kita tambahkan variabel intervening di tengahnya, strategi ke kinerja melalui keberlanjutan usaha dia jadi berpengaruh. Begitu juga untuk pemanfaatan teknologi. Jika kita hubungkan langsung ke kinerja, dia tidak berpengaruh. Tetapi ketika kita tambahkan variabel intervening di tengahnya, yaitu variabel keberlanjutan usaha, maka teknologi ini sangat mempengaruhi kinerja UMKM. Jadi,
penelitian ini menunjukkan kalau pengaruh langsung dia nggak bisa, tapi ketika ada variabel intervening, baik strategi dan ke pemanfaatan teknologi, dua-duanya mempengaruhi ke kinerja. Simpulan dan saran. Kesimpulan, jadi konsep keberlanjutan usaha ini menjadi penting dalam peningkatan kinerja UMKM di Kota Depok. Saran saya sebagai peneliti sebaiknya UMKM itu diberikan praktek bisnis keberlanjutan dalam semua aspek operasional perusahaan termasuk aspek sosial dan lingkungan. Kemudian para semua stakeholder bisa berkolaborasi, pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga akademik untuk mengembangkan inovasi berkelanjutan dalam mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan secara bersama-sama. Kemudian juga penting pelatihan dan bagaimana UMKM ini bisa mengenal teknologi digital sehingga bisnis yang mereka lakukan bisa berkelanjutan dan membangun kemitraan dengan pihak swasta dan akademik. Sekian presentasi dari saya, Prof. Sugeng. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, terima kasih Bu Latifah. Mungkin Bu Latifah. Ibu Sylvia Sari, ya mohon maaf ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya di sini. Cukup ya? Kalau cukup berarti saya kembalikan lagi. Terima kasih Pak atas bantuannya Prof. Sama-sama Bu. Ya buat yang lainnya, silakan terima kasih ya Bu untuk disemangatin terus dari penelitian ini. Ya, gimana yang lainnya? Cukup ya? Selanjutnya Pak Muhammad Yudi dipersiapkan. Pak Yudi sudah siap? Dilewat dulu berarti. Mohon maaf Pak Ustadz. Kenapa Pak? Nanda ya? Bukan, ini Pak Yudi dulu. Muhammad Yudi. Oh Nanda ya, Nanda. Nanda lewat dulu, Nanda. Nanda gimana Nanda? Udah bisa? Pak Ibrahim? Enggak, boleh. Kalau saya presentasi. Ya? Saya presentasiin. Langsung saya presentasikan. Boleh, boleh. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak Ibrahim. Baik, ditunggu. Saya tertarik tadi ya pengen tahu fokus ke tempat yang itu ya. Iya, terima kasih. Ditampil ya Pak? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dosen, terima kasih banyak Ajak Pak, saya untuk juga kami mau bisa Pak. mendiseminasikan hasil penelitian ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga sama Pak Dr. Arif, kebetulan lagi ada di ruangan ini. Kami belajar dari beliau untuk penyelesaian penelitian ini. Penelitian ini berjudul pendidikan entrepreneur mahasiswa. Gimana? Pendidikan merupakan landasan utama dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi dunia yang terus berubah dengan cepat. Era globalisasi, teknologi, dan perubahan ekonomi memerlukan pendidikan yang relevan dan efektif. Agar mahasiswa menjadi agen perubahan dan dapat berdaya saing tinggi, diharapkan mahasiswa juga mendapatkan materi-materi yang relevan di dunia perkuliahan. Atas dasar tersebut, kami mengangkat judul terkait pendidikan entrepreneur mahasiswa. Berikut pendahuluan. Untuk mendapatkan landasan teori dari judul tersebut, pada akhirnya kami membuat penelitian ini agar mendapatkan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah terkait pendidikan entrepreneur bagi mahasiswa. Berikut bukti dari pencarian di Search Garuda.
Ada 72 dokumen dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2024 awal yang bisa kami olah. Tujuannya sendiri adalah untuk mengidentifikasi dan mengarahkan upaya yang diperlukan dalam meningkatkan aturan perguruan tinggi atau PTN dalam pendidikan kewirausahaan bagi metode yang kami gunakan di sini menggunakan metode literatur review. Berikut hasil klasterisasi. Terdapat 3 warna yang, mohon maaf mungkin tidak terlalu terlihat jelas, mungkin saya perbesar sedikit. Di sini ada entrepreneur course atau pelatihan entrepreneurship berkaitan dengan banyak poin, banyak cabangnya. Yang di dalam jurnal tersebut inilah yang saling berkaitan. Jadi entrepreneur itu berkaitan dengan siswa, bisnis, attitude, pendidikan, maupun sosial, dan masih banyak lagi. Terdapat 3 klasterisasi setelah kami olah menggunakan Force Viewer. Bisa dilihat klasterisasinya seperti yang tertampil di layar Bapak Ibu sekalian. Hasilnya, terdapat 72 dokumen dalam pencarian yang ditemukan, tapi hanya 63 dokumen yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pemecahan masalah solusi tersebut. Dari 63, kenapa kita mendrop sekitar 9 dokumen, dikarenakan banyak faktor, tidak terjadi relevansi atau tidak sesuai juga dengan apa yang akan kita bahas. Dan terdapat 3 klaster yang tadi saya sampaikan dalam kata kunci yang saling berkaitan dengan entrepreneur. Kesimpulan yang bisa kami berikan, terdapat 7 solusi berdasarkan literatur. 7 solusi tersebut, yang pertama adalah analisis kebutuhan, kurikulum, kolaborasi, inovasi dan kreativitas, pelatihan, dan pengukuran kerja beserta advokasi atau promosi. Untuk penjelasannya sebenarnya ada di dalam laporan akhir. Terakhir, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada saran, kami sangat berterima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak Ibrahim yang mewakili Bapak Nanda, Ibu Nanda ya, Rodiana. Bapak Nanda. Oh, Pak Nanda Rodiana. Ya, terima kasih. Ini tadi nggak muncul Pak Ibrahim, itu nggak apa-apa. Sebagai bentuk laporan aja, ya kita melakukan disimulasi. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau nggak ada lanjut ya. Terima kasih Pak Ibrahim. Selanjutnya Pak Yudi, dipersilakan Pak Yudi. Pak Yudi. Wah. Udah bisa lagi ya. Silakan. Terima kasih Pak Ibrahim ya. Oh, ini baru keluar. Ya, silakan Pak Yudi. Maaf ada gangguan sinyal tadi. Saya coba buka slide presentasinya. Ya, silakan. Silakan Pak Yudi. Saya nyalain lampu dulu masalahnya. Lanjut Pak Yudi, silakan. Langsung baca aja. Apa kelihatan slide-nya? Jangan di close ya. Lanjut aja pokoknya. Sudah kelihatan, Pak. Hah? Sudah ya? Oke. Yang penting jangan di close. Enggak. Ya, silakan Pak Yudi, dilanjutkan Pak Yudi. Selamat siang. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Anggota saya Pak Yayan Yanuar sudah meninggal dunia, sehingga saya
mempresentasikan sendiri di sini. Ya, berduka cita Pak Yudi. Judulnya pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap penerapan pajak UMKM. Kemudian slide yang kedua, salah satu kelemahan wajib pajak UMKM adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Kelemahan inilah yang bisa mempengaruhi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada beberapa perubahan terkait peraturan penetapan nomor 23 tahun 2018 tentang wajib pajak UMKM. Tentunya wajib pajak UMKM harus memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan tersebut, terutama tentang penurunan tarif final 0,5%. Perubahan peraturan tersebut akan memudahkan wajib pajak UMKM dalam melakukan perhitungan dalam pembayaran pajak setiap bulannya. Adapun faktor lainnya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih terbilang rendah dan belum mencapai target penerimaan pajak negara. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tentu saja menjadi permasalahan setiap tahunnya di Kabupaten Brebes. Pada tahun 2013, saat pertama kali diterapkan tarif 1% tersebut, kantor pajak Kabupaten Brebes mencatat penerimaan pajak terendah hingga tahun 2022. Masalah rendahnya kepatuhan pajak di Kabupaten Brebes masih dialami hingga saat ini. Jumlah wajib pajak UMKM yang tercatat di 106.222 unit wajib pajak UMKM. Peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak sejalan dengan kesadaran wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kemudian slide yang ketiga, berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditulis di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berpengaruh terhadap penerapan pajak UMKM dengan studi kasus pada kantor pajak Kabupaten Brebes. Kemudian yang kedua, apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap penerapan pajak UMKM dengan studi kasus pada kantor pajak Kabupaten Brebes? Kemudian yang ketiga, apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penerapan pajak UMKM studi kasus pada kantor pajak Kabupaten Brebes? Kemudian yang terakhir, yang keempat, apakah kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berpengaruh terhadap penerapan pajak UMKM dengan studi kasus pada kantor pajak Kabupaten Brebes? Nah, di sini saya gambarkan
Misalkan grand teori, kemudian teori kepatuhan, terus selanjutnya di sini jumlah populasi 106.222 UMKM, kemudian jumlah sampelnya 100 UMKM. Kemudian di sini ada tabel hasil IGF-nya, regresinya 169, 145, ini residualnya 192 dan total 361.790. Jadi dari tabel hasil GF-nya terlihat memakai ANOVA. Kemudian slide yang ketujuh, kesimpulan. Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap penerapan pajak UMKM, maka dapat disimpulkan, 1. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh secara signifikan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak UMKM. Hal ini mengidentifikasi bahwa persepsi pengetahuan perpajakan yang semakin baik, maka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan semakin baik pula. Kemudian yang kedua, pemahaman perpajakan secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan pemahaman perpajakan masih terbilang rendah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap melaksanakan kewajiban perpajakan UMKM. Hal ini dikarenakan kesadaran perpajakan masih terbilang rendah. Oke, sekian dari saya presentasi disimulasi penelitian ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudi atas presentasinya. Ya, bagus sekali bagaimana menyadarkan kepada UMKM juga tentang masalah pajak. Ya, ini bisa menjadikan pendapatan. Dan juga apabila pajaknya bagus, keuangan bagus, UMKM itu bisa meningkatkan kembali dia mengajuan untuk pembiayaannya. Luar biasa Pak Yudi. Semangat ya Pak Yudi ya. Yang lain ada yang mau bertanya, teman-teman? Cukup? Cukup ya. Kalau selanjutnya Pak Ibu Purwatiningsih sudah siap Bu Purwatiningsih? Ya. Ya, silakan Baik, Bu Pak. Purwatiningsih. Sudah terlihat ya, Pak? Sudah, belum Bu, sebentar lagi Bu. Ya, sudah Bu. Lanjut Bu. Sudah ya? Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sugeng, yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen yang hadir di room 3, izin mempresentasikan hasil penelitian kami. Perkenalkan, saya Purwatiningsih sebagai Ketua Peneliti dan anggota saya Bapak Ujang Saifuddin Sumaji. Penelitian kami berjudul Pengaruh Kompetitif Advance dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Kinerja Usaha dan Implikasinya pada Keberlanjutan Usaha UMKM di Kota Depok. Latar belakang, ini dimulai dari adanya dampak dari pandemi COVID-19 sehingga terjadi penurunan omset lebih dari 30% yang dirasakan oleh setidaknya 63,9% pelaku usaha UMKM dari total terdampak UMKM sebesar 82,9%. Kemudian adanya potensi besar yang dimiliki UMKM di Kota Depok dengan adanya peningkatan jumlah UMKM di Kota Depok dari tahun ke tahun. Goals dari UMKM di Kota Depok yang pertama adalah
kinerja UMKM yang positif, dan kedua, keberlanjutan UMKM sebagai fondasi ekonomi masyarakat. Permasalahan yang terjadi di UMKM Kota Depok yang pertama adalah masalah kurangnya inovasi. Kurangnya inovasi ini menyebabkan terhambatnya pemasaran. Yang kedua, hilangnya UMKM lama. Ketiga, Ya, nggak apa-apa Bu, tapi nanti kalau kita mau ini bisa terakhir ya kita kejar. rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah apakah kompetitif terhadap kinerja usaha. Yang kedua, apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap kinerja usaha. Yang ketiga, apakah kompetitif advance berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Yang keempat, apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Yang kelima, apakah kinerja usaha berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Yang keenam, apakah kompetitif advance berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha melalui kinerja usaha. Yang ketujuh, apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha melalui kinerja usaha. Adapun landasan teori yang saya gunakan adalah teori RBV dan teori kontingensi. Adapun untuk teori RBV, fokus perhatian utama sebuah perusahaan adalah sumber dayanya. Kemudian untuk teori kontingensi merupakan paham organisasi yang menyatakan bahwa tidak ada cara paling sesuai dalam mengelola perusahaan, mendesain tata kelola perusahaan, serta untuk memimpin perusahaan atau menentukan sebuah keputusan. Variabel penelitian kami adalah keberlanjutan usaha, kinerja usaha, kompetitif advance, dan ketidakpastian lingkungan. Berikut adalah kerangka konseptual untuk hipotesis 1 diduga kompetitif advance berpengaruh terhadap kinerja usaha. Yang hipotesis 2 diduga ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap kinerja usaha. Hipotesis 3 diduga kompetitif advance berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Hipotesis 4 diduga ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Hipotesis 5 diduga kinerja usaha berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Hipotesis 6 diduga kompetitif advance berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha melalui kinerja usaha. Dan hipotesis ke-7 diduga ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha melalui kinerja usaha. Populasi kami adalah pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Depok sebanyak 7.911. Untuk sampel, kami menggunakan metode convenience sampling. Adapun penentuan ukuran sampel minimal, kami menggunakan rumus Slovin sehingga didapat total sampel sebesar 100 sampel. Metode analisis data, pertama kami melakukan pilot riset. Adapun pilot riset ini untuk mengetahui apakah kuesioner itu baik dan layak atau tidak. Uji coba dilakukan kepada 30 responden UMKM di luar Kota Depok. Hasil uji validitas terhadap 93 item, terdapat 27 item yang tidak valid. Jumlah item valid sebanyak 66 item. Teknik pengumpulan data, kami melakukan penyebaran kuesioner secara langsung dan melalui G-form. Rentang nilai adalah 1-6 dari mulai sangat tidak setuju sampai sangat-sangat setuju. Kemudian kami melakukan analisis deskriptif, yaitu gambaran jawaban responden yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata dan simpangan baku. Kemudian teknik analisis data, kami menggunakan software Smart PLS versi 3. Adapun evaluasi yang kami lakukan adalah untuk outer model dan inner model. Untuk outer model terdiri dari convergent validity, discriminant validity, composite reliability, dan kerombak alpha. Untuk inner model terdiri dari uji R-square, uji Q-square, path coefficient, dan uji hipotesis dengan uji T. Ini operasional variabel penelitian kami. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, kita lihat dari banyak di UMKM Depok adalah usaha makanan, kemudian omset per bulan paling banyak di rentang 10-15 juta. Kemudian untuk modal usaha, mereka paling banyak melakukan pinjaman. Dan kemudian untuk tempat usaha, sewa yang paling banyak. Untuk promosi produk yang mereka lakukan secara online paling banyak. Kemudian untuk tenaga kerja, mereka rata-rata memiliki karyawan. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa mean lebih besar dari standar deviasi, yang berarti data dalam penelitian ini bervariasi atau heterogen.
Untuk nilai konvergen validity, kita lihat dari loading faktor, terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi syarat konvergen validity. Karena nilai loading faktor kurang dari ambang batas 0,7. Pada variabel kompetitif advance terdapat 5 indikator yang dinyatakan tidak valid. Variabel ketidakpastian lingkungan 7 indikator dinyatakan valid. Pada variabel kinerja usaha seluruh indikator sebanyak 2 indikator dinyatakan tidak valid. Dan pada variabel keberlanjutan usaha UMKM terdapat 7 indikator yang tidak valid. Untuk nilai AV kita lihat bahwa seluruh variabel laten dari model yang di S karena nilai AV-nya lebih besar dari baik atau Cornell-Laker dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan validitas diskriminan melalui kriteria Cornell-Laker telah memenuhi kriteria valid. Oleh sebab itu sudah bisa untuk melanjutkan ke tahap inner model. Kemudian kita masuk kepada sinyalnya naik turun ya. Lanjut Bu. Dinyatakan reliable. Kemudian untuk naik turunnya Pak. Makanya tadi saya kelempar terus. Iya, nggak apa-apa. Saya Lanjut aja, di Bu. kampus ini. Oh iya. Kemudian untuk variabel untuk variabel konstruk endogen nilai R square ya. Ini 37,37% kinerja usaha dipengaruhi oleh variabel kompetitif advance dan ketidakpastian lingkungan. 58% keberlanjutan usaha dipengaruhi oleh variabel kompetitif advance, ketidakpastian lingkungan dan kinerja usaha. Untuk predictive relevance nilai Q-square lebih besar dari 0. Kemudian untuk path koefisien semua nilai adalah positif. Untuk uji hipotesis nilai kalau kita lihat nilai T statistik ya pada direct effect dan indirect effect nilai T statistiknya lebih besar dari T tabel dan nilai p-values-nya lebih kecil dari 0,05. Artinya semua hipotesis berpengaruh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tabur terus ya. Ya. Ya nggak apa-apa Bu. Cukup Ibu Iya. Purwanti? Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Ini iya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Bu ini Bu. Penelitiannya di Kota Depok ya, yang dekat dengan Kota Tangerang Selatan dan Jakarta menjadi penyangga. Doakan Bu supaya Kota Depok jadi maju dengan penelitian Ibu. Amin. Bagusnya ini Amin, berkelanjutan amin. Bu. Jadi nanti penelitian ini Insya bisa Allah. dilanjutkan ke Dikti nantinya kalau sudah punya data yang bagus untuk pendampingan nantinya Bu. Siap. Gitu. Oke, terima kasih Bu Purwatiningsih. Selanjutnya Pak Sama-sama, Abdurrahman terima kasih Sapei Pak. udah siap Pak Abdurrahman? Saya Pak. izin live ya Pak, karena sinyal saya kurang bagus ini Pak. Ya nggak apa-apa Bu, Boleh, udah Pak? direkam Bu, Nggak apa-apa, nanti ya. Ibu akan dapat Iya. linknya. Bu sebelumnya Iya, saya nuhun. ini Bu, ntar Bu, saya mau screenshot semuanya. Izin semuanya Bapak Ibu untuk Oh, iya. aktifkan videonya dulu Bapak Ibu. Saya mau ambil untuk saya screenshot dulu. Minta tolong semuanya Pak Imron, Pak Bedu. Ya, Pak, saya mau sorry, screenshot saya dulu. pakai logonya Senantias belum Nggak apa-apa. dirubah, Pak Sugeng. Ya, nggak apa-apa Pak. Saya screenshot sebentar Pak ya. Ya, yang ada tugas silakan sudah saya screenshot. Boleh? Selanjutnya Ya. Pak Nuhun. Bedu, udah ada belum Pak Bedu? Udah siap belum? Pak Bedu? Oh belum ada, lanjut aja. Pak Bedu nggak ada, langsung siapa? Pak Izin Arif. Pak Sugeng. Siap, Bu Assalamualaikum. Purwatiningsih siap. Pak Arif sudah siap Pak Arif? Siap, Pak. Oke, sebentar, Ya, Pak. lanjut Saya aja. share screen ya. Ya. Share screen. Ya, silakan. Tadi kan kinerjanya turun. Sudah ya, Pak? Oke, Pak Sugeng kita dan Bapak Ibu semua. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang kami lakukan dengan tim yaitu Pak Badru Zaman, Pak Nanda Rodiana dan saya sendiri.
mengenai perilaku penggunaan pay letter dengan pendekatan SEM PLS. Tadi juga sebelumnya sudah banyak sudah banyak dibahas mengenai pay letter, pendekatan SEM PLS. Jadi mungkin langsung pada poinnya saja. Pertama terkait pay letter. Jadi pay letter ini didasari atau banyak dipengaruhi oleh peningkatan jumlah pengguna internet. Jumlah pengguna internet saat ini di Indonesia sudah hampir mencapai 80% dari total penduduk yang dilakukan oleh survei dari APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Nah, oleh karena ini banyak kemudian pay letter ya, atau yang disebutnya juga BNPL, Buy Now Pay Later, kemudian banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, ini ada sumber dari kata data yang dilakukan oleh mereka pada tahun 2023 akhir. Jadi frekuensi penggunaan pay letter oleh masyarakat ya itu bahkan lebih dari 1 kali dalam sebulan. Itu dari responden yang diteliti sebanyak 39% menjawab itu. Jadi sebenarnya penggunaan pay letter ini juga banyak menimbulkan resiko, yaitu resikonya ada 5 ya yang kami ingin sampaikan. Pertama, pay letter ini sebenarnya kan soft loan ya, kurang persyaratan ketat, nggak berbeda dengan KUR, beda dengan modal kerja dan lain sebagainya. Nah, karena minimnya persyaratan itu ya konsumen banyak kemudian mengalami permasalahan keuangan di kemudian hari. Yang selanjutnya yaitu adanya tumpang tindih. Jadi BI checking saya nggak tahu nih pay letter itu apakah connect ke BI checking apa enggak, tapi pay letter itu ya boleh minjam pay letter A, pay letter B itu pada saat yang bersamaan. Yang ketiga mungkin adanya impulsif ya, ya kayak uang kaget lah. Pay letter itu kan sebenarnya uang kaget juga. Jadi ya orang tadinya nggak niat beli, tiba-tiba beli. Nah itu kemudian beberapa resiko pay letter. Nah, oleh karenanya kami coba menggunakan hal tersebut untuk kemudian mengukur perilaku penggunaan pay letter, yaitu dengan pendekatan SEM PLS. Nah ini rumusan masalah ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung ya. Jadi variabel independennya itu ada frugality atau berhemat, yang kedua ada literasi keuangan, yang ketiga stimulus pemasaran, dan variabel interveningnya yaitu persepsi resiko masyarakat, dan yang variabel endogennya yaitu penggunaan pay letter yang kami gunakan yaitu teori TAPP. Oke, pembahasan definisi. Jadi terkait SEM PLS itu kurang lebih ada 2 hal utama, yaitu ada uji outer model atau measurement model, dan yang kedua adalah uji inner model atau hipotesis test nanti. Jadi yang pertama yang kita mau ukur itu outer loadingnya dulu, outer model. Jadi ya dari hasil yang sudah kami dapatkan terlihat bahwasanya nilai overloading itu dari indikator tidak ada yang di bawah 0,7 sebagai syarat utama bahwasanya indikator tersebut dikatakan valid. Jadi ketika di atas 0,7 semua indikator tersebut dinyatakan valid, dan dalam penelitian ini semua indikator valid. Nah, yang kedua, setelah adanya overloading dinyatakan valid, yaitu ada reliabilitas yang dinilai dari Kronsbach alpha, yaitu Kronsbach alpha yang kami dapatkan itu kalau kolom sebelah kiri itu ada di atas 0,7 dikatakan reliable. Jadi kalau kalau SPSS mungkin kan 0,5, 0,6, tapi kalau di SEM-PLS biasanya atau SEM lah itu biasanya 0,7. Itu dan yang paling kanan itu ada nilai AV. Nilai AV itu tadi sudah di average varian. Jadi nilai masing-masing variabel. Jadi dikatakan valid apabila didapat nilai 0,5 atau lebih dari 0,5. Dan di penelitian ini semuanya dinyatakan valid karena tidak ada yang di bawah 0,5. Nah itu dari segi outer model. Jadi bisa dilanjutkan ke dalam inner model. Nah ini lanjut lagi tadi nilai formula Laker ya. Nah, jadi kalau nilai paling atasnya itu lebih tinggi di bawah dibandingkan nilai yang di bawahnya, variabel tersebut dinyatakan valid sebagai uji measurement model. Dan kita lanjut selanjutnya yaitu inner model atau struktural model.
Struktural model ini ya itu melihat jadi gambaran ya, internal atau bagaimana pengaruh hubungan langsung maupun tidak langsung antar variabel. Dalam hal ini bisa dilihat yaitu ada, atau kita bawahnya saja ya, ada di sini. Jadi kalau boleh dicek sebentar Pak, ini kok agak. Jadi ada 7 hipotesis yang kami gunakan. Jadi dari 7 itu ada 2 yang tidak valid. Yang pertama yang tidak berpengaruh yaitu frugality. Frugality itu artinya berhemat terhadap hubungan langsung terhadap TPB atau pay later. Jadi hidup berhemat itu secara langsung tidak mempengaruhi perilaku penggunaan pay later gitu. Tapi apabila diselingi atau diintervensi oleh persepsi risiko itu akan berpengaruh. Jadi dalam hal ini si variabel intervening berfungsi sebagai variabel yang memediasi antara variabel independen terhadap variabel endogen atau terikat. Jadi dalam hal ini variabel persepsi risiko terbukti. Dan terakhir itu paling bawah sendiri perceived risk, itu artinya persepsi risiko dia secara p-value-nya di bawah 0,05 jadi dinyatakan berpengaruh, dan original sample yaitu korelasinya bersifat negatif, artinya semakin tinggi persepsi risikonya masyarakat yang dipahami jadi akan menurunkan perilaku penggunaan pay later. Nah, itu hasil yang kami dapatkan dari temuan kami. Oke, mungkin cukup sekian Pak Sugeng yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief atas presentasinya. Oke. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya? Ini? Nggak ada ya? Oke, Stop kita lanjut. share ya Pak ya? Ya, di stop share aja. Makasih Pak Arief ya. Pak Widi udah siap Pak Yes, Widi? Pak Widi, ada Pak Widi? Pak Widi Wicaksono, ada? Ada Pak. Ya, lanjut Pak Widi, lanjut saja. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu Bapak. Bisa share screen ya. Udah agak jenuh itu. Ya, ya. Ada yang mau nanggapi Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sugeng, Bapak Ibu yang saya hormati. Diseminasi penelitian yang dilakukan oleh kami bertiga, Widi Wicaksono, Pak Suyatin, dan Pak Heri Murtioko, akan menyampaikan paparan terkait dengan determinan minat generasi muda untuk berwirausaha. Tinjauan literatur sistematis. Latar belakangnya adalah dari diagram yang kami lakukan di dalam penelitian ini, bahwa ya, generasi milenial itu banyak sekali yang lebih memilih untuk bekerja dengan berbagai alasan tertentu dibandingkan mereka untuk berwirausaha. Alasan yang paling besar adalah generasi milenial pengen cari pengalaman 30%. Kemudian generasi milenial juga pengen dapat penghasilan yang langsung bagus sebesar 27%. Kemudian sisanya sebesar 10% itu pengen punya status gitu ya sebagai pegawai. Padahal gitu ya, alasan untuk bisa memulai usaha atau berwirausaha masih sangat terbuka lebar bagi generasi milenial. Nah, survei yang dilakukan Angkatan Kerja di BPS gitu ya menunjukkan tingginya tingkat pengangguran pada usia 15 sampai dengan 24 tahun. Ini karena latar belakang tadi ya, di mana mereka pengen langsung dapat hal yang besar gitu ya, pengen dapat status sebagai pegawai, di mana rentang usia 15 sampai 19 itu sekitar 24% pengangguran, kemudian di 20 sampai 24 tahun itu sebesar 8%. Ibu Bapak yang saya hormati, rumusan masalah dan tujuan penelitian dari kami bertiga, Pak Suyatin, Pak Heri Murtioko, dan Widi Wicaksono, adalah bagaimana determinan minat generasi muda untuk berwirausaha
Yang kedua adalah faktor apa saja yang mempengaruhi minat generasi muda untuk berwirausaha. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui minat generasi muda untuk berwirausaha, dan yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat generasi muda untuk bisa berwirausaha. Metode penelitian yang dilakukan oleh kami menggunakan pendekatan eksploratif deskriptif dengan menganalisa determinan minat generasi muda untuk bisa berwirausaha. Tujuan literatur sistematis, gitu ya, karya ilmiah ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kajian literasi atau literatur studi pustaka. Dalam Sedar Marianto dan Wijayanti tahun 2013 bahwa pendekatan konsep ini dilakukan untuk merujuk dari beberapa sumber seperti buku, jurnal ilmiah, internet, semua uraian gagasan yang ada digabungkan dalam satu susunan kerangka pemikiran. Strategi pencarian literatur yang dilakukan oleh kami adalah menggunakan Google Scholar, ResearchGate gitu ya, menggunakan kata kunci sebagaimana yang digunakan oleh kami dalam latar belakang penelitian ini. Kemudian hasil dan pembahasan Ibu Bapak yang saya hormati terkait dengan determinasi minat generasi muda untuk berwirausaha, tinjauan literatur sistematis menurut penulis berdasarkan hal tersebut di atas, satu gitu ya, dalam Mopangga 2014 beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat wirausaha generasi muda, yaitu memperbanyak frekuensi dari praktek kewirausahaan, sosialisasi, dan akses informasi tentang kewirausahaan. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran yang kontekstual secara periodik berupa studi lapangan pada UMKM. Yang ketiga adalah menyediakan dan melengkapi fasilitas kewirausahaan. Yang keempat adalah mengadakan program khusus sebagai inkubator bisnis dan lomba-lomba penulisan. Rencana usaha atau bisnis plan dengan hadiah tertentu yang ini sudah dilaksanakan di beberapa industri yang dikelola oleh beberapa BUMN. Yang kelima adalah alokasi anggaran yang memadai untuk kelompok-kelompok yang mengembangkan usaha, dan yang keenam adalah membangun jaringan pengembangan wirausaha secara terpadu. Yang kedua adalah hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat generasi muda gitu ya untuk berwirausaha. Yang pertama adalah perubahan sosial di mana mereka sudah bisa memanfaatkan harusnya inovasi di teknologi, mengerti dan memahami resiko atau peluang karir. Yang kedua dipengaruhi oleh faktor pendidikan kewirausahaan, di mana pendidikan ini meliputi pengetahuannya, keterampilannya, serta sikapnya. Yang ketiga adalah dukungan dari lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, teman-teman sebaya, ataupun masyarakat sekitar. Yang terakhir adalah faktor dari pribadi itu sendiri gitu ya. Minat berwirausaha, sifat kepemimpinan, kreativitas, ketahanan gitu ya. Dan yang terakhir adalah dampak ekonomi. Ini adalah 5 faktor yang menjadi faktor untuk mempengaruhi orang mau berwirausaha, khususnya generasi milenial yang berada di rentang usia pengangguran paling tinggi sebagaimana latar belakang di paparan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, faktor determinan yang mempengaruhi minat generasi muda adalah perlu adanya inovasi baru, khususnya dalam pembelajaran kewirausahaan yang kreatif, tidak hanya memberikan teori, namun juga kesan untuk bisa praktek langsung di lapangan untuk kewirausahaan, yang menjadi salah satu pertimbangan nilai untuk mereka punya keinginan untuk berwirausaha. Dan orang tua gitu ya sebagai tempat di mana generasi muda gitu ya milenial bisa memberikan pendidikan gitu ya, contoh motivasi bahwa tidak hanya bekerja di formil tapi berwirausaha juga dapat menjadi salah satu pilihan. Hal ini dituangkan dalam Hasibuan tahun 2018. Kesimpulan pada penelitian yang dilakukan oleh kami bertiga, Pak Heri Murtioko, Pak Suyatin, dan saya sendiri Widi Wicaksono, dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat wirausaha generasi muda,
diantaranya memperbanyak frekuensi praktek, khususnya di kewirausahaan, sosialisasi, kemudian akses terhadap informasi yang berkaitan tentang kewirausahaan, kemudian pembelajaran yang kontekstual secara periodik di UMKM, menyediakan dan melengkapi fasilitas kewirausahaan lainnya. Yang kedua adalah pada dasarnya minat berwirausaha di generasi muda dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari perubahan sosial, pendidikan wirausaha, pengaruh lingkungan, faktor pribadi, serta ekonomi. Ya Pak, ini Dah Pak. Cukup, baik. Demikian terima kasih dari saya. atas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Widi Bentar ya, atas saya ini dulu. presentasinya. Teman-teman, Terima kasih, ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Ya udah. Lanjut Pak Bedu, silakan. Pak Abdul Rahman Safi'i Sentosa, silakan Pak. Pak Sugeng, boleh dibantu share PPT-nya Pak Sugeng? Asal ya, siap. Ntar ya. Itu dulu. Tadi Dilihat saya dulu. capri. Pak Bedu. Ini lagi di kelas nih. Oke, ntar ya. Bisa kan kita ya, ntar. Iya. Orang dari kemarin juga tidak ada Pak. Lewat. Saya Pak Sugeng ya? Ya udah belum? Kelihatan nggak? Hah? Oke, siap. Kelihatan. Kelihatan. Ya, lanjut Pak Bedu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, yang saya hormati kepada Pak Sugeng, Koordinator Room 3, dan juga teman-teman sejawat, ya, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya. Ya, kebetulan di sini saya meneliti sebagai ketua dan anggotanya Pak Muhammad Abid, SEMM, yang berjudul Analisis Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan pada PT Plastindo Elop di Jakarta Barat. Oke, Pak Sugeng bisa di next. Ya, siap. Slide-nya. Ya, siap. Lanjut. Oke, dilanjut terus Pak Sugeng sampai ke ini ya. Oke, lanjut aja. Terus Sampai ini aja. lanjut lagi. Nih, lanjut ya. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut Fokus. ya. Dari permasalahan, ya cukup tuh sampai di sini. Bukan, jangan sampai fokus. Yang tadi identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Ya, silakan. Identifikasi, oke. Oke, dari temuan atau fenomena yang kami temui, persoalan yang ada di PT Plastindo, yang di sini akhirnya kami mengidentifikasi permasalahan. Di sini ada 7 permasalahan terkait masalah kepemimpinan yang ada di PT Plastindo. Yang pertama yaitu pemimpin kurang peka terhadap persaingan global saat ini, termasuk perkembangan iptek. Yang kedua ada pemimpin kurang memberikan arahan serta motivasi terhadap karyawan. Yang ketiga, pemimpin kurang memperhatikan karyawannya. Yang keempat, tidak mampu menciptakan proposal. Bapak Ibu, baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam presentasi ini. Yang tidak optimal. Yang kelima ada penyelesaian angka produksi tidak pernah tepat waktu dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya yang keenam, total produksi tidak pernah tercapai dalam beberapa tahun terakhir. Dan yang terakhir yaitu penilaian kinerja karyawan mengalami penurunan setiap tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada data pendukung. Silakan Pak Sugeng di next. Ya, sebentar Pak Bedu. Oke, lanjut Pak Bedu. Next aja ya. Ini Pak Bedu. Inilah ini. Oke. Data pendukung tadi sudah jelas ya, ada data-data terkait masalah capaian produksi dan lain-lain. Di sana rata-rata tidak tercapai selama 3 tahun terakhir. Kemudian dari persoalan atau fenomena yang terjadi di pada PT Plastindo, di sini akhirnya saya menyimpulkan di dalam fokus penelitian yang saya ambil yaitu bagaimana analisis kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja karyawan pada PT Plastindo Elop di Jakarta Barat. Oke, dilanjut Pak Sugeng. Siap. Ya, lanjut. Oke, lanjut lagi teori. Lanjut. Oke, metode penelitian. Oke, di dalam metode penelitian yang kami tentukan di sini, yaitu kami menggunakan yang pertama metode penelitian yaitu jenis penelitian kualitatif, kemudian yang kedua teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, FGD atau focus group discussion dan via dokumentasi. Dan yang ketiga ada analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis SWOT. Akan lanjut Pak Sugeng. Ya. Oke Pak Bedu, lanjut. Hasilnya dibaca Pak. Oke, saya langsung hasil ke pembahasan penelitian. Yang pertama hasil wawancara. Di situ ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kemampuan kerjasama dan hubungan yang baik. Di situ pertanyaannya, berdasarkan hasil wawancara di atas, peran pemimpin dalam proses kerjasama dan hubungan dapat disimpulkan. Semuanya itu tercipta dari seseorang pemimpin yang tidak membeda-bedakan satu sama lainnya, karena dalam sebuah perusahaan baik itu pemimpin dan bawahan merupakan indikator dalam mencapai tujuan perusahaan. Tentunya ini juga sangat berkaitan dengan hubungan di mana hubungan yang saling terbuka antara pimpinan dan bawahan akan menciptakan suasana yang baik, perusahaan juga menimbulkan rasa kenyamanan antara karyawan di perusahaan. Kemudian poin yang kedua, ya di situ berdasarkan kemampuan yang efektivitas,
Berdasarkan jawaban key informant, efektivitas adalah sebuah proses dalam mencapai keberhasilan perusahaan dengan waktu dan hasil yang maksimal mungkin. Dapat disimpulkan tentunya dalam menjalankan hal tersebut tidak luput dari peranan seorang pemimpin, harus bisa memimpin dan mengatur jalannya proses dan mencapai keberhasilan tersebut agar bisa tercapai dengan semaksimal mungkin tanpa adanya sebuah halangan yang akan menghalangi proses tersebut. Lanjut, Mas Sugeng. Ya, lanjut. Hasil lanjutannya. Dibacakan? Ya, masih hasil ya. Kemudian di sini kemampuan yang partisipatif ya, dapat disimpulkan bahwa upaya memberikan sumbangan dalam bentuk usaha yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab dalam hal tersebut berdasarkan key informant. Salah satu hal tersebut adalah pengambilan keputusan dalam sebuah permasalahan di mana selaku pemimpin selalu melakukan musyawarah kepada bawahan yang secara langsung bahwa terlibat dalam mengambil keputusan dan kebijakan sehingga segala keputusan bisa terjadi setiap karyawan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau menerima saran dan masukan bawahannya selama hal itu membangun. Kemudian poin selanjutnya, kemampuan mendelegasikan tugas dan wewenang. Di sini yaitu hasilnya seorang pemimpin tentunya mempunyai tugas dan wewenang atas posisi yang mereka tempati karena mereka berhak akan hal tersebut berdasarkan keinformasi yang didapat. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bijak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, karena di sini antara pemimpin dan bawahan adalah suatu kesatuan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga proses jalannya pekerjaan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Oke, lanjut Pak Sugeng. Ya, siap, lanjut. Kemudian hasil penelitian dari analisis SWOT. Ya, di sini dapat dengan koordinat nilai faktor keuangan positif sebesar 1,1 dan nilai pertimbang faktor peluang ancaman posisi sebesar 1,0, maka posisi peran kepemimpinan pada matriks SWOT 4 kuadran terletak pada kuadran dengan strategi pertumbuhan. Dengan demikian, maka kinerja pada PT Plasindo Elok memang dalam proses pengembangan dengan peran kepemimpinan sebagai strateginya. Kemudian hasil FGD-nya di sini didapat bahwa menunjukkan peran kepemimpinan sangat penting dalam meningkatkan efektivitas kinerja karyawan, terutama yang berfokus pada komunikasi, kerjasama, dan alur proses kerja. Di sini penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah seorang yang dapat mengarahkan dan mampu merealisasikan program kerja yang mengayomi dan mendukung karyawan untuk berkembang. Demikianlah hasil penelitian dari penelitian kami, saya, Pak Abdul Rahman Safi'i, dan Pak Muhammad Habib. Demikian Pak Sugeng. Ya, terima kasih Pak Bedu atas. Oke, sarannya banyak ya Pak ya. Nanti ya. Sugeng. Ya. Oke Pak. Ya, cukup semuanya. Ya, terima kasih atas kesempatan hari ini yang telah melakukan presentasi. Nanti kita kumpul di room awal lagi Pak ya, semuanya Pak ya. Ya, terima kasih semuanya. Saya akan tutup. Mari sama-sama kita sempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya stop untuk nanti dibuat landingnya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat bertugas, selamat aktivitas lagi. Ibu punten maaf. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oh, yes. Iya, berangkat karena kalau nggak tidur. Live ya, Bu Samsai. Karena belajar jam 4 sampai maghrib.